Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa sholat subuh terasa begitu ringan, padahal pahalanya begitu besar? Atau mengapa kita terbiasa membaca surah paling pendek, seakan-akan subuh hanyalah rutinitas biasa? Padahal di saat kita berdiri menghadap Allah, dua kelompok malaikat hadir menyaksikan setiap ayat yang kita lantunkan. Namun ironisnya, banyak dari kita tidak pernah tahu bahwa subuh adalah momen yang seharusnya diisi dengan bacaan panjang, bacaan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sekedar ayat-ayat pendek yang hanya menggugurkan kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara banyaknya ibadah yang Allah syariatkan, ada satu ibadah yang memiliki kedudukan luar biasa tinggi, namun justru seringkali manusia enggan untuk mengerjakannya. Ibadah itu adalah sholat subuh, sholat yang ditunaikan di saat mayoritas manusia masih tenggelam dalam lelapnya tidur. Sholat subuh bukan hanya kewajiban biasa, ia adalah saat di mana keberkahan Allah turun, doa Rasulullah tercurah, dan para malaikat menyaksikan langsung hamba-hamba yang tunduk bersujud kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus pada waktu subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku dalam aktivitas pagi mereka." Hadis ini hasan menurut sebagian ulama. Doa ini menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya bangun pagi, bergerak, beribadah, serta mengawali hari dengan keberkahan. Tidak hanya itu, orang yang menunaikan sholat subuh berada dalam perlindungan Allah langsung. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menunaikan sholat subuh
maka ia berada dalam jaminan Allah. Bayangkan sahabat, jaminan dari zat yang maha melindungi, perlindungan yang tidak mungkin bisa diberikan oleh manusia manapun. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, bukan hanya perlindungan dunia, Allah juga menjanjikan kenikmatan akhirat bagi hamba yang menjaga solat subuh. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjukkan bulan purnama kepada para sahabat, kemudian bersabda, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Maka janganlah kalian lalai dari solat sebelum terbit matahari, yaitu subuh, dan sebelum terbenamnya matahari. Hadis sahih ini menunjukkan betapa pentingnya solat subuh, karena ia berkaitan dengan nikmat terbesar di akhirat, yaitu melihat Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah mengangkat waktu pagi sebagai waktu mulia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi dan petang dengan mengharap keridhaannya. Ayat ini menjadi isyarat bahwa waktu pagi, termasuk waktu subuh, adalah momen terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Sahabat beriman, pernahkah terlintas bahwa solat subuh kita tidak hanya disaksikan oleh Allah, tetapi juga dipantau dua kelompok malaikat secara bergantian? Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para ulama menafsirkan bahwa solat subuh dilakukan pada waktu pergantian tugas malaikat malam dan malaikat siang, sehingga keduanya sama-sama menyaksikannya. Setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita lantunkan dicatat oleh banyak malaikat dan disampaikan kepada Allah. Sahabat beriman, ada kebiasaan yang sebetulnya kurang dianjurkan dalam solat subuh, yakni membaca surah-surah yang sangat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Meskipun tentu saja hukumnya sah
dan tidak membatalkan sholat. Para ulama memahami dari Quran surat Al-Isra ayat 78 dan dari kebiasaan Rasulullah SAW bahwa disunahkan membaca surah yang panjang pada sholat subuh. Ini karena momen subuh sangat agung dan disaksikan banyak malaikat. Dalam beberapa riwayat sahih, Rasulullah SAW disebut sering membaca surah Al-Waqiah, surah At-Tur, surah Qaf, dan surah At-Takwir. Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga kadang membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat di waktu subuh. Karena itu, membaca surah panjang adalah peluang pahala yang luar biasa. Sebab semakin banyak huruf Al-Quran yang kita baca, semakin besar pula catatan amal kebaikan kita. Sebelum sholat subuh, ada amalan ringan namun pahalanya sangat besar, yaitu sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Bayangkan, hanya 2 rakaat saja, namun nilainya mengalahkan seluruh isi dunia. Tidak hanya itu, bagi yang menunaikan sholat subuh berjamaah ada bonus pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia seolah-olah telah sholat semalam suntuk. Hadis sahih riwayat Bukhari. Masya Allah, betapa murahnya karunia Allah bagi hamba yang menjaga subuhnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, secara medis, bangun pagi sangat bermanfaat bagi tubuh. Para ahli menjelaskan bahwa pada akhir malam aliran darah mulai berubah dan potensi penggumpalan meningkat. Bangun lebih awal, bergerak dan berwudu dapat membantu melancarkan sirkulasi tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya membawa pahala, tetapi juga membawa kesehatan dan kebugaran. Untuk sahabat yang berjalan ke masjid dalam gelap demi melaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW membawa kabar gembira. Beliau bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk sholat, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Di saat manusia ketakutan dan gelap menyelimuti hari perhitungan, Allah berikan cahaya bagi mereka yang menjaga subuhnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh adalah ibadah yang penuh pahala, membawa keberkahan, memberi kesehatan, disaksikan oleh malaikat, dan menjadi sebab datangnya cahaya pada hari kiamat. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena melewatkannya. Sebelum kita akhiri, sahabat semua yang dirahmati Allah, jika dakwah ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke media sosial kalian, agar lebih banyak saudara kita yang terdorong untuk menjaga sholat subuh. Semoga Allah memberi keberkahan kepada siapapun
yang mengamalkan dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.